Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan formasi atau kuota sebanyak 80% disiapkan untuk para tenaga honorer pada seleksi pegawai negeri sipil dan P3K pada tahun 2023 ini. Informasi selengkapnya ayo ditonton secara lengkap video ini untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azhar buka suara terkait dengan rencana rekrutmen CPNS pada tahun 2023. Menpan menyebutkan terdapat beragam permasalahan yang cukup kompleks di dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara pada tahun ini, baik itu P3K maupun CPNS. Adapun formasi yang diajukan yakni sebanyak sekitar 1,3 juta formasi P3K dan CPNS tahun 2023. Namun meski demikian, Menpan menyebutkan bahwa di dalam rekrutmen CASN tahun ini akan difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang sudah sekian lama bekerja namun belum diangkat menjadi ASN P3K. Jadi memang Menpan sudah mengultimatum bahwa rekrutmen pegawai negeri sipil dan P3K sebanyak 1,3 juta kuota itu memang difokuskan untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang memiliki pengabdian atau masa kerja yang sudah lama akan tetapi belum diangkat menjadi aparatur sipil negara dan P3K. Mengingat sudah ada undang-undang yang mengatur agar seluruh pegawai non aparatur sipil negara itu statusnya akan dihapus pada bulan November tahun 2023 mendatang. Non ASN yang mengabdi sudah lama ada yang 15 ataupun 20 tahun menurut Menpan, akan tetapi belum diangkat menjadi P3K, padahal mereka ini telah lama berkontribusi di dalam pengabdian baik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Inilah yang menjadi prioritas pemerintah untuk diikutsertakan di dalam seleksi P3K dan pegawai negeri sipil pada tahun 2023 ini. Jadi memang rekan-rekan sekalian, saya kira ini kabar yang menarik oleh karena Menpan menyebutkan bahwa honorer yang sudah lama mengabdi, yang masa pengabdiannya 15 hingga 20 tahun itu akan tetapi belum juga diangkat menjadi P3K ataupun pegawai negeri sipil, padahal mereka telah berkontribusi nyata di dalam pada instansi pemerintahan. Nah, hal ini akan menjadi prioritas pemerintah di dalam program atau seleksi CPNS dan P3K pada tahun 2023 ini. Akan tetapi terkait dengan teknisnya itu Menpan tidak secara rinci menyebutkan bagaimana teknis pengangkatan tenaga honorer ini yang telah memiliki masa kerja yang lama. Kendati demikian, Menpan juga mengungkapkan bahwa meskipun honorer akan menjadi prioritas di dalam rekrutmen CASN, tetapi di sisi lain juga banyak fresh graduate yang protes kepada pemerintah lantaran tidak diberikan formasi dan bukan menjadi prioritas dalam rekrutmen CPNS tahun 2023 ini. Jadi memang agak dilema oleh karena memang jika Menpan memprioritaskan seluruh tenaga honorer, maka banyak juga pihak yang memprotes oleh karena tidak diberikan kesempatan, khususnya bagi para sarjana-sarjana yang sarjana muda yang baru saja menyelesaikan pendidikan S1, oleh karena tidak dibuka ruang yang besar untuk mengakomodir mereka pada seleksi CPNS dan P3K tahun 2023 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, dari apa yang disebutkan ternyata berdasarkan pertimbangan dan arahan Presiden, maka pemerintah secara resmi akan menyediakan 20% formasi itu untuk fresh graduate dalam seleksi CPNS tahun 2023. Sisanya yakni sebanyak 80% itu ternyata memang ditujukan untuk para tenaga honorer pada seleksi P3K dan PNS tahun 2023. Mudah-mudahan saja niat Menpan ini artinya memberikan kuota sebanyak 80% kepada para tenaga honorer itu disertai dengan kebijakan-kebijakan yang memihak. Sebagai contoh misalnya nilai afirmasi yang berlaku secara
adil dan merata kepada seluruh tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.